Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2391 Ikan itu ketagihan. Chunhan, minum 10.000 pil kicau yuan lagi. Tidak, ambil 20. Kaisar Xiao berkata sambil tersenyum penuh arti, karena perkemahan Dewa Pedang Berdarah Besi tidak tahan lagi, tampaknya wugu tentara kamu juga ingin ikut berperang. Mata Kaisar Xiao menatap pria yang mengenakan baju perang yang terbuat dari besi suci tak ternoda yang menjaga bagian bawah kursi naga. Pria ini tersenyum pahit dan mengepalkan tinjunya dan berkata, jika Yang Mulia Kaisar Xiao mengizinkannya, aku juga ingin memperjuangkan kesempatan untuk saudara-saudaraku dari tentara Wugu. Pria ini jelas-jelas adalah komandan tentara Wugu. Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Karena pasukan keluarga Chu telah tiba, tidak perlu mengambil tindakan lagi. 20 pil ini akan dihadiahkan kepada tentara Wugu dan Dewa Pedang Berdarah Besi. Jadilah pemenang perkemahan, kata Kaisar Xiao. Terima kasih Kaisar Xiao. Zhuo Lian dan komandan tentara Wugu berkata dengan gembira. Pembantu Chun Han mengeluarkan 2 botol giok lagi dan melihat pemandangan itu dengan senyuman tenang. Segera, Zhuo Lian melihat ke arah komandan tentara Wugu dan berkata sambil tersenyum, baju besi tentara Wugu Anda juga ditempa dari besi ilahi Wugu, dan pedang di tangan saya juga ditempa dari besi ilahi Wugu. Kalau begitu mari kita lihat apakah pedang di tangan kita lebih tajam atau baju besimu lebih kuat. Kata Zhuo Lian sambil tersenyum. Oke, aku sudah lama ingin bertarung melawan saudara-saudara dari Kam Dewa Pedang Berdarah Besi. Komandan pasukan Wugu tersenyum. Zhuo Lian mengangguk sedikit dan berteriak, di mana Kam Dewa Pedang Berdarah Besi? Saya di sini. Dalam sekejap, ratusan orang kuat di alam Yangshen melompat keluar dan mendarat di lapangan. Komandan tentara Wugu melihatnya dan sedikit tersenyum, tentara Wugu, di mana kamu? Jenderal ada di sini. Dalam sekejap, sekelompok tentara yang mengenakan Wugu Divine Iron Armor masuk ke arena kompetisi dengan cepat. Laju, perang akan segera terjadi. Ketika semua utusan dari domain 180 di sudut selatan melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan hingga mata mereka hampir terbang. Apakah kamu ingin melanjutkan? Kaisar Xiao mengeluarkan 20 ramuan tingkat raja lagi sebagai hadiah. Nenekmu, pada hari ini, Kaisar Xiao mengeluarkan 30 ramuan tingkat raja. Ya Tuhan, ini mungkin bukan karena Kaisar Xiao mencoba membodohi dirinya sendiri. Fondasi kerajaan Shenwu sangat dalam. Fondasi kerajaan Shenwu sebenarnya sangat dalam. Ramuan tingkat raja, begitu saja. Bisakah kamu datang punya lusinan pil? Ya, aku ingin bermain juga. Aku juga ingin ramuan tingkat raja. Utusan dari sudut selatan mulai kehilangan kesabaran. Lin Bai duduk di sebelah master pedang, minum anggur, memandangi panas di wajah para utusan dari sudut selatan, dan terkekeh, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa menahannya. Kepala sekolah. Master pedang memandang Lin Bai dengan penuh arti, diam. Paman. Pangeran Dinasti Chu memandang pamannya dengan penuh semangat, jika kita bisa mendapatkan ramuan tingkat raja, status kita di 9 kerajaan pasti akan berbeda. Putri. Dinasti Chu berkata, Paman Kaisar, saya dan saudara laki-laki saya adalah pejuang di alam Dewa Yang. Kami dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Paman Kaisar dari Dinasti Chu berkata, ya, tetapi tanpa izin Kaisar Xiao, sebagai utusan, kami tidak bisa pergi di sana dengan cara yang megah. Berpartisipasilah dalam kompetisi seni bela diri. Pangeran Dinasti Chu berkata dengan enggan, sialan. Ramuan tingkat raja adalah harta yang sangat berharga, tepat di depan kita, tetapi kita hanya bisa duduk di sini dan saksikan itu diambil oleh orang lain. Paman Kaisar dari Dinasti Chu juga sangat marah. Tidak mau menyerah. Pada saat ini, di kursi utusan sudut selatan, seorang utusan dari wilayah tersebut berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao, saya adalah utusan wilayah Feilong. Wilayah Feilong kami telah menyatakan penyerahannya kepada kerajaan Shenwu. Saya tidak tahu apakah wilayah Feilong saya memenuhi syarat. Berpartisipasilah dalam kompetisi ini. Setelah mendengar kata-kata utusan tersebut, utusan dari wilayah lain juga berdiri dan berkata, Yang Mulia, Kaisar Xiao, wilayah Baihua kami telah menyerah kepada kerajaan Shenwu sudah lama sekali dan menyerah tanpa syarat kepada kerajaan Shenwu. Saya tidak tahu. Bisakah wilayah Baihua kita berpartisipasi dalam kompetisi ini? Yang Mulia, Kaisar Xiao, gunung dan lautan kami. Yang Mulia, Kaisar Xiao. Dalam sekejap, utusan berdiri satu demi satu, meminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Paman. Pada saat ini, Pangeran Dinasti Chu memandang pamannya dan berteriak. Paman dari Dinasti Chu berkata dengan penuh semangat, baiklah, kami juga akan berpartisipasi.
Yang Mulia, Kaisar Xiao, dinasti Chu kami di 9 kerajaan telah menyerah kepada kerajaan Shenwu. Mohon juga minta Yang Mulia, Kaisar Xiao, untuk mengizinkan prajurit dinasti Chu kita untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Paman Kaisar dari dinasti Chu berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Kaisar Xiao. Pangeran dan putri dinasti Chu sangat bersemangat. Selama Kaisar Xiao mengizinkan mereka berpartisipasi dalam kompetisi, dengan budidaya mereka, mereka dapat memenangkan ramuan tingkat raja. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata pembawa pesan itu, dia memandang ke arah Master Pedang sambil terkekeh dan berkata, "Ikan, kamu ketagihan." Kepala Sekolah Master Pedang tersenyum dan berkata, "Apakah rencanamu berjalan sesuai dengan imajinasimu?" Lin Bai tersenyum tipis, mengangguk. Kaisar Xiao melihat ke arah penonton. Pada dasarnya, utusan dari 180 wilayah di sudut selatan semuanya berdiri dan meminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kaisar Xiao berpikir sejenak dan memandang Chu Jiangliu. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Kaisar Xiao, karena utusan dari wilayah ke-180 di sudut selatan juga ingin prajurit mereka berpartisipasi dalam perang. Seperti yang mereka katakan, sekarang mereka telah menyatakan penyerahan mereka kepada Shenwu Kerajaan, mereka milik Kerajaan Shenwu. Rakyat, mereka memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang," kata Chu Jiangliu dengan tangan terkepal. Sekarang Tuan Nasional Sang Lang juga melihat petunjuknya. Tentu saja, dia tidak dapat melewatkan kesempatan ini untuk mengekspresikan dirinya. Dia buru-buru berdiri dan berkata, "Yang Mulia, saya pikir apa yang dikatakan Pangeran Chu masuk akal. Karena setiap orang adalah warga negara Kerajaan Shenwu, mereka harus diperlakukan sama. Mohon izinkan Yang Mulia mengizinkan para prajurit yang dibawa oleh utusan untuk berpartisipasi dalam pertempuran." Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Nasional Sang Lang, sekelompok pegawai negeri di belakangnya buru-buru mengepalkan tangan mereka dan berkata, "Mohon berbaik hati kepada Yang Mulia, Kaisar Xiao, dan izinkan sudut selatan menjadi 180 prajurit dari 10 wilayah berpartisipasi." Kaisar Xiao tampak sedikit tidak senang dan berkata dengan dingin, "Kamu. Awalnya, saya hanya ingin memberi penghargaan kepada prajurit dari 3 pasukan. Sekarang setelah Tuan Kekaisaran dan Pangeran Chu berbicara, maka biarkan wilayah titik selatan 180 berpartisipasi." Kaisar Xiao setuju tanpa daya. "Terima kasih, Kaisar Xiao. Terima kasih, Kaisar Xiao. Terima kasih, Kaisar Xiao." Utusan dari wilayah 180 di South Point mengucapkan terima kasih. Setelah Paman Kaisar dari dinasti Chu mengucapkan terima kasih, dia buru-buru berkata kepada Pangeran dan Putri, "Pangeran, Putri, kalian berdua adalah pejuang sempurna di alam dewa yang. Jika kalian berdua menang, maka dinasti Chu kita akan mendapat 2 raja. Ramuan super. Kamu harus bekerja keras. Peluang sulit didapat, kamu harus menghargainya." Paman dinasti Chu berkata kepada Pangeran dan Putri dengan tulus. "Jangan khawatir, Paman, saya pasti akan mengambil kembali ramuan tingkat raja untuk dinasti Chu," kata Pangeran dinasti Chu dengan tegas. "Ya, Paman, aku akan melakukan yang terbaik." Putri dinasti Chu juga mengangguk dan berkata. Pada saat ini, semua utusan yang hadir sedang mengatur prajurit untuk mempersiapkan kompetisi. Kaisar Xiao duduk di kursi naga, tersenyum tipis, dan menatap Lin Bai. Lin Bai duduk di sebelah Master Pedang, tersenyum dan minum. Chu Jiangliu, Zhuo Lian, dan Panglima Tentara Wugu saling memandang, dan mereka semua menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bab 2392 final akan segera dimulai. Lin Baixiao melihat ekspresi berapi-api dari utusan di antara penonton, dan segera melihat ke arah pedang guru sambil tersenyum dan berkata, "Yuer, ambil umpannya." Master Pedang berkata dengan tenang, "Kamu ingin menggunakan ramuan tingkat raja ini untuk menyuap mereka. Mereka tidak bisa memberi mereka cukup makan." Lin Bai mengguncangnya kepala dan berkata, "Tidak, tidak akan baik jika kamu mendapatkannya. Biarkan mereka tidak mendapatkan yang terbaik." Sang guru pedang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lin Bai, apa maksudmu? Kamu mencoba segala cara untuk memikat utusan South Point ini untuk bergabung dalam perang, tetapi Anda tidak memberi mereka kesempatan untuk memenangkan ramuan tingkat raja. Kemungkinannya, Anda akan membuat mereka marah." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Master Pedang, jangan cemas, luangkan waktumu dan tontonlah." Pada saat ini, utusan penonton mengatur agar para pejuang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Segera, para prajurit tentara Wugu, para prajurit dari Kam Dewa Pedang Berdarah Besi,
dan para prajurit yang diatur oleh utusan titik selatan mulai bertarung sengit di lapangan. Semua orang mencoba yang terbaik untuk ramuan tingkat raja. Pertandingan pertama, Kam Dewa Pedang Berdarah Besi, Ni Xiong menang. Tidak lama kemudian, wasit mengumumkan. Ni Xiong segera berlutut di hadapan Kaisar Xiao dan berkata, "Terima kasih banyak, Yang Mulia Kaisar Xiao." Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, "Hadiah." Chun Han mengeluarkan ramuan tingkat raja dan jatuh ke tangan Ni Xiong. Di utusan sudut selatan, seorang pria kuat dari wilayah itu berkata dengan enggan, "Oh, Fang Hua hampir mengalahkan Ni Xiong dan memenangkan ramuan tingkat raja." Segera, yang kedua kompetisi telah dimulai. Kemenangan akan segera ditentukan. Di game kedua, tentara Wugu menang. Hadiah. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Xiao. Di game ketiga, Perkemahan Dewa Pedang Berdarah Besi menang. Hadiah. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Xiao. Pertandingan ke-15, Perkemahan Dewa Pedang Berdarah Besi, menang. Hadiah. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Xiao. Dalam sekejap secara kasat mata, persaingan di arena tersebut berlangsung selama 15 ronde. Di antara 15 kompetisi ini, Batalion Dewa Pedang Berdarah Besi meraih 8 kemenangan, sedangkan tentara Wushu memenangkan 7 kemenangan. Utusan Southern Cape yang bersiap-siap, tetapi gagal memenangkan satu pertandingan pun. Pada ronde ke-19, Perkemahan Dewa Pedang Berdarah Besi menang. Wasit mengumumkan, "Ups, kita kalah lagi." Utusan dari Nanjiao berkata dengan marah, "Saya tidak menyangka kekuatan militer kerajaan Shenwu begitu kuat. Orang-orang kuat yang kami kirimkan barusan pada dasarnya adalah penguasa tertinggi di alam Yangshen, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa memenangkan kemenangan. Kerajaan Shenwu, itu terlalu kuat." Pada saat ini, utusan Nanjiao sekali lagi memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan kerajaan Shenwu. Putri dinasti Chu di wilayah 9 kerajaan kembali dengan kecewa dan berkata, "Maaf, Paman, saya kalah." "Paman." Kaisar dari dinasti Chu berkata dengan wajah muram, "Yang Mulia, jangan berkecil hati, Perkemahan Dewa Pedang Berdarah Besi kultivator pedang itu memang jauh lebih kuat darimu. Wajar jika kamu kalah di tangannya." Pangeran dinasti Chu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Ya, bahkan jika saya mengambil tindakan, saya khawatir akan sulit untuk mengalahkan Dewa Pedang Berdarah Besi ini." Pembudidaya pedang di Kam. Paman Kaisar dari dinasti Chu berkata, "Yang Mulia, ini adalah pertempuran terakhir, giliran Anda untuk mengambil tindakan." Pangeran dinasti Chu mengangguk, berdiri, dan berjalan menuju lapangan. Sesampainya di lapangan, Pangeran dinasti Chu mengepalkan tinjunya dan memandang Kaisar Xiao yang berada di posisi tinggi, dan berkata dengan serius, "Domain 9 kerajaan, Pangeran dinasti Chu, Istana Chuyun, telah bertemu Yang Mulia Kaisar Xiao dari kerajaan Shenwu." Kaisar Xiao melirik Pangeran dinasti Chu dan berkata, "Ini adalah kompetisi terakhir. Siapa yang akan mengambil tindakan antara Kam Dewa Pedang Berdarah Besi dan tentara Wugu?" Komandan dari tentara Wugu berkata, "Ini awalnya adalah apa yang diminta oleh saudara-saudara dari Kam Dewa Pedang Berdarah Besi kepada Kaisar Xiao. Sebagai hadiah, tentara Wugu kami telah menangkap 9 ramuan tingkat raja darinya, dan kami benar-benar tidak punya malu untuk melanjutkan pertarungan. Biarkan saudara-saudara dari Batalion Dewa Pedang Berdarah Besi datang," kata Komandan tentara Wugu. Zhuo Lian berkata, "Terima kasih kepada saudara-saudara tentara Wugu. Kalau begitu, Xiao Jian, pergi dan bertarunglah dengan Pangeran dinasti Chu." Zhuo Lian berkata dengan ringan. "Ya, kakak senior Zhuo Lian." Pada saat itu, seorang prajurit dari Kam Dewa Pedang Berdarah Besi berdiri dan berjalan menuju tempat kompetisi. Pada saat ini, Lin Bai berteriak, "Zhuo Lian." Zhuo Lian mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Lin Bai, dan segera mengerti apa yang dimaksud Lin Bai. Sebuah pesan jatuh ke telinga Xiao Jian dan berkata, "Jika kamu ingin kalah." Xiao Jian awalnya berjalan menuju arena kompetisi dengan semangat tinggi. Dia yakin bisa mengalahkan Pangeran dinasti Chu di tangannya. Tetapi pada saat ini, Xiao Jian mendengar transmisi suara Zhuo Lian, berhenti sebentar, dan kembali menatap Zhuo Lian dengan heran. Belakangan, Xiao Jian melihat keseriusan di wajah Zhuo Lian. Saat ini, Xiao Jian mengerti bahwa dia harus kalah dalam kompetisi ini, karena kompetisi ini mungkin mempengaruhi situasi masa depan 180 wilayah South Point. 9 kerajaan, dinasti Chu, Istana Chuyun, tolong beritahu saya. Pangeran dinasti Chu memandang Xiao Jian dan berkata. Xiao Jian menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kerajaan Shenwu, Perkemahan Pedang Berdarah Besi, perwira, Xiao Jian, kumohon. Tolong." Pangeran dari dinasti Chu segera berkata.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua mulai bolak-balik di lapangan. Budidaya mereka berada di alam Yangshen, dan keterampilan pedang mereka seperti naga. Sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Semua orang di sekitar tercengang melihat pertarungan antara keduanya. Beberapa kali, Xiao Jian hampir mengalahkan Pangeran Dinasti Chu. Namun pada akhirnya, Xiao Jian selalu teringat perkataan Zhuo Lian. Setelah 300 gerakan, Xiao Jian dengan sengaja mengungkap kekurangannya. Pangeran Dinasti Chu sangat gembira. Dia memanfaatkan kekurangan itu dan menyerang dengan ganas, mengalahkan Xiao Jian dalam satu gerakan. Aku kalah. Xiao Jian jatuh ke tanah dan berkata sambil menangkupkan tangan. Pangeran Dinasti Chu memandang Kaisar Xiao dengan penuh kegembiraan, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia, Kaisar Xiao, saya menang." Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, "Hadiah." Nona Chunhan menyerahkan raja pada menit terakhir ramuan tingkat ke Pangeran Dinasti Chu. "Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Xiao, atas hadiahnya." Pangeran Dinasti Chu mengambil ramuan itu dan kembali ke pamannya secepat mungkin. Xiao Jian masuk ke perkemahan Dewa Pedang Berdarah Besi dengan sedikit kecewa. "Bagus sekali, Xiao Jian," kata Zhuo Lian. "Semuanya untuk kerajaan Shenwu," kata Xiao Jian. Zhuo Lian berkata, "Jangan khawatir, Xiao Jian, Yang Mulia Kaisar Xiao tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah hari ini, Yang Mulia Kaisar Xiao akan mengirimkan ramuan tingkat raja ke rumahmu." Xiao Jian sangat gembira dan berkata, "Serius? Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Xiao." Zhuo Lian berkata, "Ayo, adegan ini telah mencapai tahap akhir." Xiao Jian mengangguk sedikit dan melangkah ke samping. Pangeran Dinasti Chu, yang kembali ke kursinya di 9 kerajaan, mengeluarkan obat mujarab. "Yang Mulia, tunjukkan padaku secepatnya," kata Paman Dinasti Chu dengan penuh semangat. "Oke." Pangeran Dinasti Chu tersenyum penuh semangat. Segera, Paman Kaisar dari Dinasti Chu mengambil ramuan itu, melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan berkata, "Ini memang ramuan tingkat raja, tetapi ramuan tingkat raja ini telah disempurnakan sejak lama, tetapi itu terpelihara dengan baik. Keampuhan obatnya belum hilang sama sekali. Dengan ramuan tingkat raja ini, status Dinasti Chu kita di 9 kerajaan pasti akan meningkat pesat." Paman Kaisar menyerahkan ramuan itu kepada pangeran dan memintanya untuk menyimpannya dengan baik. Pada saat ini, semua utusan dari sudut selatan melihat ke arah wilayah 9 kerajaan, dengan ekspresi berapi-api dan serakah di mata mereka. Bab 2393 Belati Tukiong muncul. Saat Pangeran Dinasti Chu memenangkan kemenangan terakhir di medan perang, Kaisar Xiao menghadiahinya ramuan tingkat raja. Kompetisi akhirnya berakhir. Pada saat ini, utusan lain dari titik selatan melihat ke arah kursi 9 kerajaan, dengan api dan keserakahan di mata mereka. Hanya Dinasti Chu di 9 kerajaan yang mendapatkan ramuan tingkat raja. Tidak ada dari kita yang mendapatkannya. Sayang sekali, tidak ada peluang. Dinasti Chu benar-benar beruntung, berperang melawan pangeran dari Dinasti Chu pembudidaya pedang itu jelas tidak cukup kuat. Jika saya bertemu dengan pembudidaya pedang manapun, saya bisa mengalahkannya. Ya. Peluang Dinasti Chu sangat bagus. Utusan dari titik selatan melihat ke arah 9 kerajaan dengan rasa iri. Pada saat ini, utusan dari Nanjiao berdiri dan bertanya, "Yang Mulia, Kaisar Xiao, saya berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah mengadakan jamuan makan hari ini. Saya ingin tahu apakah ada kegiatan lain selain kompetisi ini." Kaisar Xiao melihat ke samping sedikit. Sekali lihat orang ini. Setelah mendengar perkataan orang ini, semua utusan dari sudut selatan memandang Kaisar Xiao seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Mereka berharap Kaisar Xiao juga dapat memberikan ramuan tingkat raja sebagai hadiah jika dia memiliki aktivitas lain. Dalam hal ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ramuan tingkat raja lagi. "Semuanya, mari kita perjelas. Apakah kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri? Atau apakah kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri untuk memenangkan ramuan tingkat raja?" Pada saat ini, suara seorang pria terkekeh terdengar. Dari sudut mata semua prajurit yang hadir terfokus. Di samping seorang pria paruh baya berbaju hitam dengan selendang rambut panjang, seorang pria berbaju putih berdiri, memegang botol wine, menatap penonton sambil tersenyum dan berkata, "Orang ini jelas adalah Lin Bai. Pria berbaju putih ini adalah pria yang baru saja mengikuti Kaisar Xiao. Bukankah dia pria favorit Kaisar Xiao? Seorang pria favorit, bagaimana dia bisa berbicara dalam situasi ini? Kamu benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak mengerti aturannya."
Banyak utusan Southern Cape meraung dengan suara pelan. Saat Lin Bai berdiri, Chu Jiangliu segera berteriak dengan hormat, salam kepada Tuan Pedang. Semua tentara keluarga Chu, tentara Wugu, dan prajurit dari Kam Dewa Pedang Berdarah Besi berlutut dengan satu kaki dan berteriak, salam kepada Tuhan Pedang. Lin Bai berjalan ke lapangan dengan sebotol anggur di tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu memberi penghormatan. Utusan dari sudut selatan penonton tercengang dan berkata satu sama lain, Tuan Pedang. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang kerajaan Senwu? Ada juga Pangeran Pedang. Ya, semua orang tahu bahwa ada Pangeran Chu di kerajaan Senwu, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada Pangeran Pedang di kerajaan Senwu. Kerajaan Senwu. Apakah orang ini sebenarnya statusnya lebih tinggi daripada Pangeran Chu? Utusan dari sudut selatan terkejut. Panggil. Pada saat ini, Kaisar Xiao berbicara dengan lantang, dia adalah Raja Pedang Berdarah Besi kerajaan Senwu kita, dan dia juga suamiku. Pada saat yang sama, dia juga putra suci Akademi Dongzu. Miliknya namanya Lin Bai. Kaisar Xiao berkata dengan tenang. Klik. Kata-kata Kaisar Xiao mengguncang seluruh penonton seperti guntur. Semua utusan dari Nanjiao memandang Lin Bai dengan heran. Dia sebenarnya adalah Lin Bai. Dia adalah putra suci Akademi Dongzu tahun ini. Putra suci mana Lin Bai yang ada di Pulau Suci dan dapat mengalahkan ribuan jenius di Akademi Dongzu? Ternyata dia adalah Lin Bai. Di Senwu di belakang negara ada Akademi Dongzu. Pantas saja kerajaan Senwu telah berkembang sedemikian rupa hanya dalam 1 atau 2 tahun. Kerajaan Senwu penuh dengan bakat dan orang-orang kuat. Utusan dari Nanjiao berseru satu demi satu. Kata, ternyata dia adalah putra suci Akademi Dongzu. Saya sudah lama mengagumi namanya. Halo, Tuan Putra Suci. Saya telah bertemu Putra Suci Lin Bai. Utusan dari Nanjiao berdiri satu demi satu, mengepalkan tinju mereka dan berkata. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa status Putra Suci Akademi Dongzu di atas Dongzu jauh lebih tinggi daripada status permaisuri kerajaan Senwu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu tidak harus bersikap sopan. Karena aku berdiri di sini, aku adalah Raja Pedang Berdarah Besi dari kerajaan Senwu. Kamu belum menjawab pertanyaanku sekarang. Kamu ingin bergabung dengan kerajaan Senwu. Bagaimana dengan kompetisi seni bela diri nasional? Atau kamu ingin mendapatkan ramuan tingkat raja? Lin Bai terus bertanya. Utusan dari South Point tidak menjawab untuk beberapa saat. Mereka tidak tertarik dengan kompetisi, mereka hanya ingin berpartisipasi dalam kompetisi dan memenangkan ramuan tingkat raja. Lin Bai terkekeh dan berkata, sepertinya semua orang diam, jadi saya kira Anda tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, tetapi untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan ramuan tingkat raja. Utusan Nanjiao terdiam. Di depan harta berharga seperti ramuan tingkat raja, semua orang tidak tenang lagi. Lin Bai berkata, kerajaan Senwu memang telah menerima banyak peluang, dan sekarang memiliki fondasi yang cukup. Dimungkinkan untuk menghasilkan beberapa ramuan tingkat raja. Namun, ramuan tingkat raja tidak mudah didapat setelahnya. Semuanya. Jika kamu ingin mendapatkan ramuan tingkat raja, kamu mungkin tidak bisa melakukannya hanya dengan mengikuti beberapa kompetisi di sini. Kata Lin Bai ringan. Paman Kekaisaran Dinasti Chu memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata dengan ringan, sampai jumpa di Tukyong Dagger. Utusan dari sudut selatan penonton memandang Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, semuanya, kita semua berkumpul hari ini. Anda terus mengatakan bahwa Anda menyatakan kesetiaan kepada kekuasaan kerajaan Senwu, jadi saya akan memperlakukan Anda sebagai kesetiaan Anda yang sebenarnya. 180 wilayah di sudut selatan adalah wilayah yang sangat besar dan luas. Wilayah, kerajaan Senwu memang sulit untuk diperintah. Tetapi setelah beberapa hari berpikir, Kaisar Xiao dan Pangeran Chu, aku akhirnya memutuskan rencana pemerintahan. Utusan dari wilayah ke-180 di sudut selatan menatap Lin White. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Pedang, bagaimana kerajaan Senwu akan memerintah 180 wilayah di sudut selatan? Tanya seorang utusan dari salah satu wilayah. Lin Bai berkata, karena 180 wilayah di sudut selatan telah menyatakan kesetiaan mereka, kerajaan Senwu berencana untuk memilih kekuatan dari setiap wilayah untuk menjadi penguasa tertinggi di wilayah ini. Mendengar kata-kata Lin Bai, semua utusan di para penonton tercengang. Terkejut. Apa maksudmu? Paman Dinasti Chu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat paman kaisar dari Dinasti Chu. Dia terkekeh dan berkata, mari kita ambil wilayah 9 kerajaan sebagai contoh.
Wilayah 9. Kerajaan kini telah mengumumkan penyerahannya kepada Kerajaan Senwu, tetapi wilayah 9 kerajaan relatif jauh dari wilayah 10.000 kerajaan Senwu. Kerajaan Senwu tidak mungkin mengelola urusan wilayah 9 kerajaan setiap hari. Kemudian, Kaisar Xiao akan memilih dinasti yang setia kepada Kerajaan Senwu dari di antara 9 dinasti di wilayah 9 kerajaan untuk menjabat sebagai administrator wilayah 9 kerajaan. Benar. Lin Bai memandang paman Kaisar dari dinasti Chu dan berkata. Paman Kaisar dari dinasti Chu bertanya, bagaimana dengan dinasti lain yang tidak terpilih? Bagaimana Kerajaan Senwu berencana memperlakukan mereka? Lin Bai tersenyum dan berkata, ini pertanyaan yang bagus. Di setiap wilayah, setelah Kerajaan Senwu dipilih, setelah seorang manajer ditunjuk, kekuatan lain, apakah itu keluarga, dinasti, atau sekte, harus mematuhi perintah manajer tanpa syarat. Jika ada yang tidak patuh, Kerajaan Senwu akan mengirim pasukan untuk menekannya sampai saat ini. Kekuatan dihancurkan. Lin Bai memandang paman dinasti Chu dan berkata, kamu pasti paman kekaisaran dinasti Chu. Lin Bai terkekeh. Paman dari dinasti Chu berdiri dan berkata, tepat. Saya dinasti Chu, Pangeran He, Sungai Chu. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya ingat bahwa tidak hanya dinasti Chu di 9 kerajaan, tapi juga dinasti Zhao, kan? Paman Kaisar dari dinasti Chu mengangguk dan berkata, ya. Lin Bai tersenyum dan berkata, itu mudah. Jika Kerajaan Senwu memilih dinasti Zhao di wilayah 9 kerajaan sebagai administrator dari wilayah 9 kerajaan, maka jika dinasti Chu menolak menerimanya, maka dinasti Chu tidak perlu ada di 180 wilayah titik selatan. Ketika paman Kaisar dari dinasti Chu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan ekspresinya serius. Pangeran dan putri dinasti Chu semuanya pucat dan menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Bab 2394 Rumah Kaisar. Semuanya, apakah Anda mengerti apa yang saya katakan dan apa yang saya maksud? Selama Kerajaan Senwu memilih seorang manajer untuk mengelola wilayah tersebut, tidak peduli apa kekuatan, status, atau tingkat budidaya manajer di wilayah tersebut, para pejuang di wilayah akan setiap orang harus mematuhi perintah administrator tanpa syarat. Siapapun yang tidak mematuhi akan dibunuh. Di belakang kota Kekaisaran Lingnan Kerajaan Senwu, pasukan keluarga Chu telah mengumpulkan lebih dari 5 juta pasukan elit dan siap untuk berbaris ke sudut selatan wilayah 180. Lin Bai tersenyum ringan. Utusan yang hadir segera memahami misteri dan niat membunuh dalam kata-kata Lin Bai. Utusan dari sudut selatan semuanya bergumam di dalam hati mereka. Pilih seorang manajer di setiap wilayah untuk memerintah wilayah ini. Di wilayah ini, semua prajurit harus mematuhi perintah manajer ini tanpa syarat. Apakah Kerajaan Senwu ingin mendukung kekuasaan? Utusan dari sudut selatan berkata satu demi satu. Lain. Ketika Lin Bai melihat utusan dari Nanjiao, mereka semua mulai berpikir dalam hati, dan segera berkata, selain itu, Kaisar Xiao akan mendirikan rumah kaisar di kota Kekaisaran Lingnan di wilayah semua negara. Utusan dari Nanjiao memandang Lin Bai dengan bingung. Berbisik pelan, rumah kaisar. Lin Bai terkekeh dan berkata, di rumah kaisar, ada senjata magis yang tak terhitung jumlahnya, teknik langka, dan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Selama wilayah yang diserahkan, wilayahnya prajurit manapun dapat datang ke istana kaisar untuk berlatih. Tentu saja, istana kaisar tidak menerima pemborosan. Untuk memasuki istana kaisar, seseorang harus menjadi jenius terbaik di 180 area di sudut selatan. Dan siapa yang bisa memasuki istana kaisar untuk berlatih, itu dari wilayah ini manajer yang memutuskan. Chun Han, ceritakan padamu tentang sumber daya budidaya di istana kaisar. Lin Bai memandang gadis Chun Han di samping Kaisar Xiao dan berkata. Chun Han maju selangkah dan berkata, ya, Tuan Pedang. Kemudian, Chun Han mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya, membuka lipatannya, dan perlahan membaca. Di istana kaisar, ada total 9.005 kuning keterampilan tingkat. Jutaan salinan. Keterampilan tingkat Suan, 89 juta salinan. Keterampilan tingkat bumi, 67 juta salinan. Keterampilan tingkat surga, 50 juta salinan. Keterampilan tingkat raja tingkat rendah 1,5 juta salinan teknik ini. 570.000 salinan teknik tingkat raja kelas menengah. 150.000 salinan teknik tingkat raja kelas atas. 150.000 eksemplar teknik tingkat kaisar. Keterampilan tingkat dewa, jaga rahasia. Ada juga ramuan tingkat raja, 15.000 pil. Buku rahasia tentang formasi, 175.000 eksemplar. Resep ramuan, 753.000 eksemplar.
Sisa buku lain-lain, 97 juta. Chunhan membacakan sumber daya budidaya pada gulungan itu satu persatu. Setiap kali Chunhan membacakan kata-kata ini, semua pembawa pesan yang hadir tampak terkejut. Ya Tuhan, sumber daya budidaya Istana Kaisar begitu kuat. Ada lebih dari 1 juta latihan tingkat raja tingkat rendah. Ada juga latihan tingkat kaisar. Ada 10.000 latihan tingkat raja pil. Banyak, ya Tuhan. Seru utusan dari Nanjiao. Chunhan mengambil gulungan itu dan membacanya selama 1/4 jam, lalu berkata, Pangeran Pedang, ini adalah sumber daya budidaya yang Anda minta agar saya hitung yang dapat digunakan kerajaan Senwu sekarang. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Semuanya. Apakah kamu mengerti? Jika kamu ingin memasuki Istana Kaisar untuk berlatih, kamu harus direkomendasikan oleh manajer wilayah, dan kemudian datang ke Istana Kaisar untuk mengikuti penilaian. Jika kamu lulus penilaian, kamu akan menjadi murid dalam Istana Kaisar. Di Istana Kaisar, ada murid luar, murid dalam, dan murid inti. Murid luar, selama prajurit dari 180 wilayah di sudut selatan dapat datang ke Istana Kaisar untuk berlatih dan menjadi murid luar. Murid batin, setelah Anda menjadi murid batin, Anda harus mengabdi pada kerajaan Senwu. Anda bisa menjadi pejabat di istana atau masuk militer di masa depan. Sebagai murid inti, jika seorang pejuang di wilayah menjadi inti murid, dia akan memberikan kontribusi besar kepada kerajaan Senwu. Jika Anda memberikan kontribusi yang signifikan, Anda dapat mengubah pengelola wilayah. Sebagai pengelola wilayah, keturunannya dan murid yang dia rekomendasikan dapat memiliki prioritas untuk masuk Istana Kaisar. Untuk berlatih. Selama murid-muridmu berada di Istana Kaisar, jika kamu berlatih dengan baik, bukankah mudah untuk mendapatkan ramuan tingkat raja dan latihan tingkat raja saat itu? Lin Bai berkata dengan tenang sambil melihat ke arah penonton. Ketika utusan dari sudut selatan mendengar apa yang dikatakan Chunhan dan Lin Bai, mereka semua mulai berpikir secara mendalam. Sumber daya budidaya di Istana Kaisar sebenarnya sangat dalam, cukup bagi seorang pejuang untuk menerobos ke titik kesulitan. Jika Anda ingin memasuki istana Kaisar untuk berlatih, Anda harus direkomendasikan oleh manajer wilayah. Manajer wilayah ini, di wilayah memiliki kekuatan absolut. Kerajaan Senwu, apakah Anda akan mendukung kekuatan di wilayah ini? Dengan menghancurkan Istana Kaisar, Tuan Pedang tidak diragukan lagi telah meningkatkan status dan kekuatan manajer wilayah. Lalu jadilah seorang manajer wilayah. Maka itu sangat penting. Para utusan di sudut selatan berpikir dalam hati mereka. Lin Bai tersenyum dan berkata, semuanya, pikirkan baik-baik. Lin Bai tidak terburu-buru dan memberikan cukup waktu kepada utusan Nanji ini untuk berpikir. Di kursi alam 9 kerajaan, Paman tua dinasti Chu memiliki wajah muram. Paman Kaisar, jika murid kita dari dinasti Chu dapat memasuki Istana Kaisar untuk berlatih, kita pasti akan mendapat banyak manfaat. Pangeran dinasti Chu berkata dengan ringan. Paman dari dinasti Chu berkata, ya, dengan begitu banyak sumber daya budidaya di Istana Kaisar, seorang jenius sejati pasti akan bangkit dengan cepat dalam waktu singkat. Tetapi yang mulia, Anda baru saja mendengarnya, Pangeran Pedang arti dari kata-kata. Dia mengatakan bahwa jika Anda ingin memasuki Istana Kaisar untuk berlatih, Anda harus direkomendasikan oleh manajer wilayah. Dan untuk menjadi manajer wilayah, Anda harus bersumpah setia kepada kerajaan Senwu. Ini cara setelah ini terjadi, bukankah kita akan menjadi anjing kerajaan Senwu? Paman Kaisar dari dinasti Chu berkata, masalah ini sangat penting. Kita tidak dapat memutuskannya secara pribadi. Kita harus mendiskusikannya dengan ayahmu. Pangeran dinasti Chu berkata, Paman, kita harus memanfaatkan waktu. Jika dinasti Zhao di wilayah 9 kerajaan memperoleh hak pengelolaan wilayah-wilayah 9 kerajaan terlebih dahulu, pada saat itu, dinasti Chu kita harus tunduk pada dinasti Zhao. Jika tidak, jika kerajaan Senwu mengirim pasukan, dinasti Chu kita bukanlah tandingannya. Paman Kaisar dari dinasti Chu berkata, ya, masalah ini harus diputuskan sesegera mungkin, jika tidak, biarkan dinasti Zhao yang memimpin. Dan dapatkan kerajaan Senwu. Dengan dukungan negara, struktur 9 kerajaan akan hancur pada saat itu. Putri dinasti Chu berkata pada saat ini, Paman, Saudara, bisa dikatakan, kekuatan apapun di 180 wilayah di sudut selatan, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, selama mereka mendapatkan hak pengelolaan wilayah yang diberikan oleh kerajaan Senwu, mereka akan mencapai langit dalam satu langkah dan menjadi raja wilayah tersebut. Kaisar Paman dan Pangeran dinasti Chu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini,
Seorang pejuang dari wilayah tersebut berdiri dan berkata, "Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Pedang, bagaimana saya bisa mendapatkan pengakuan kerajaan Senwu dan menjadi pengelola wilayah tersebut?" Kalimat ini menanyakan pertanyaan di benak semua orang. Utusan dari South Point. Bab 2395 Manajer Wilayah. Bolehkah saya bertanya pada Tuan Pedang, bagaimana saya bisa menjadi pengelola wilayah ini? Tanya seorang utusan dari South Point. Kalimat ini menanyakan pertanyaan di benak semua utusan sekarang. Semua utusan sekarang memahami bahwa kekuasaan untuk mengelola wilayah adalah prioritas utama. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Pertama, jika Anda ingin menjadi manajer di wilayah tersebut, Anda harus setia kepada kerajaan Senwu dengan sepenuh hati. Anda tidak boleh berpikir dua kali. Kedua, jika Anda ingin menjadi seorang manajer di dalam wilayah, kamu juga harus setia kepada kerajaan Senwu. Itu tergantung pada kinerjamu sendiri." Lin Bai berkata sambil tersenyum. Seorang utusan bertanya, "Apa yang dimaksud dengan Tuan Pedang?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Sekarang 180 wilayah di sudut selatan telah menyatakan kesetiaan mereka kepada kerajaan Senwu, tetapi Anda semua tahu bahwa masih banyak wilayah di wilayah Anda masing-masing. Pasukan pemberontak tidak menaati aturan kerajaan Senwu. Sekarang saya bisa meminta Kaisar Xiao memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan Anda. Setelah Anda kembali ke wilayah Anda, bunuh semua pemberontak ini, dan Anda memiliki kemampuan untuk mempertahankan wilayah ini. Pada saat itu, Kaisar Xiao secara alami akan memberimu kekuatan untuk menjadi penguasa wilayah itu. Ini adalah kesempatan bagimu." Lin Bai berkata dengan ringan. Paman Kaisar dari dinasti Chu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Pangeran Pedang, saya punya pertanyaan." Lin Bai berkata, "Katakan." Paman Kaisar dari dinasti Chu berkata, "Seperti yang kita semua tahu, ada 9 yang tiada taranya dinasti di 9 kerajaan kita, tetapi jika pasukan pemberontak adalah bagaimana dengan 8 dinasti lainnya bersatu? Pangeran Pedang, Anda harus tahu bahwa jika 8 dinasti lainnya di 9 kerajaan bersatu, bahkan jika dinasti Chu kita bertempur sampai akhir prajurit, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka," kata Paman Kaisar dinasti Chu. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Pangeran dinasti Chu di wilayah 9 kerajaan, masalahmu sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Jika dinasti Chu Anda bertekad untuk setia kepada kerajaan Senwu, dan dinasti Chu Anda benar-benar membunuh Senwu kerajaan di wilayah 9 kerajaan, pemberontak, pada saat itu, Anbu kerajaan Senwu secara alami akan mendapatkan berita dan melihatnya. Bahkan jika Anda dikalahkan oleh pengepungan bersama dari 8 dinasti lainnya, kerajaan Senwu telah melihatnya bahwa Anda dengan tulus setia kepada kerajaan Senwu. Pada saat itu, kerajaan Senwu pasti akan mengirimkan pasukan untuk membantu dinasti Chu menghancurkan 8 dinasti lainnya. Paman dinasti Chu, Anda harus memahami bahwa meskipun 9 dinasti di 9 kerajaan bergabung sekarang, mereka tidak bisa menghentikannya. Kerajaan Senwu. Belum lagi itu tidak bisa menghentikan kerajaan Senwu, bahkan Kam Dewa Pedang Berdarah Besi dapat dengan mudah menghancurkan 9 dinasti di 9 kerajaan. Yang diinginkan Kaisar Xiao adalah memerintah dan setia, bukan membunuh. Lin Bai memandang Paman Kaisar dari dinasti Chu dan berkata. Paman dari dinasti Chu berhenti berbicara, wajahnya menjadi muram, dan dia duduk di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Saya tahu masalah ini sangat penting. Anda tidak dapat membuat keputusan dengan mudah sekaligus. Saya dapat memberi Anda waktu 3 hari untuk mempertimbangkan apakah akan menyatakan kesetiaan kepada kerajaan Senwu. Jika 3 hari kemudian, jika Anda masih ragu-ragu, maka Kongres Senwu akan memilih kekuatan lain dari masing-masing wilayah Anda untuk dijadikan manajer." Lin Bai berkata dengan ringan. Ketika Lin Bai mengatakan ini, dia pasti memberi mereka tenggat waktu. Tapi tidak lama setelah Lin Bai selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Sesaat kemudian, seorang utusan dari wilayah itu berdiri, datang ke lapangan, memandang Kaisar Xiao, dia berlutut dengan sungguh-sungguh, berlutut di hadapan Kaisar Xiao dan berkata, "Yang mulia, Kaisar Xiao, saya adalah kepala keluarga Li di wilayah Feilong. Keluarga Li saya dikenal sebagai 3 keluarga besar di domain Feilong. Ia kuat dan memiliki banyak orang jenius. Keluarga Li saya bersedia setia tanpa syarat kepada kerajaan Senwu. Keluarga Li akan setia ke kerajaan Senwu dari generasi ke generasi dan tidak akan pernah memberontak. Saya juga meminta Yang Mulia Kaisar Xiao untuk memberi kesempatan pada keluarga Li saya. Setelah saya kembali ke domain Feilong, saya akan segera mengumpulkan orang-orang kuat dari keluarga Li untuk membunuh semua pemberontak di domain Feilong. Keluarga yang mengaku berasal dari
Keluarga Li di domain Feilong berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Kaisar Xiao mendengar ini, dia melirik Lin Bai sebelum menjawab. Lin Bai sedikit mengangguk. Setelah Kaisar Xiao memandang Lin Bai dan mengangguk, dia berkata dengan tenang, "Baiklah, keluarga Li dari domain Feilong, mulai sekarang, keluarga Li Anda akan menjadi pengelola domain Feilong. Jika ada kekuatan di domain Feilong yang melawan keluarga Li, itu akan melawan Shenwu. Negara ini melawanmu. Tidak peduli dinasti, keluarga, atau klan, kekuatan apapun di domain Feilong harus mematuhi perintah keluarga Li tanpa syarat. Jika ada dinasti, keluarga, klan, atau kekuatan apapun di domain Feilong yang tidak mematuhi keluarga Li dapat melaporkannya ke keluarga Li Kerajaan Shenwu. Pada saat itu, Kerajaan Shenwu secara alami akan mengirim pasukan ke domain Feilong untuk membunuh semua pemberontak. Selain itu, keluarga Li dari domain Feilong dapat merekomendasikan 10 tempat khusus setiap tahun untuk memasuki Istana Kaisar untuk berlatih dan langsung menjadi murid batin. Di antara 10 tempat yang direkomendasikan oleh keluarga Li, para murid keluarga Li akan mendapat prioritas untuk memasuki Istana Kaisar. Kaisar Xiao memandang keluarga Li dan berkata dengan tenang. Kepala keluarga Li berkata dengan gembira, "Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Xiao." Di masa depan, keluarga Li di domain Feilong pasti akan mematuhi perintah Kerajaan Shenwu, dan persembahan setiap tahun di domain Feilong akan dikirimkan ke Kerajaan Shenwu. Kalau begitu, dalam hal ini, budak tua itu akan mengundurkan diri terlebih dahulu dan kembali ke domain Feilong untuk menekan para pemberontak. Kaisar Xiao mengangguk sedikit. Pada saat ini, Chun Han mengeluarkan sebuah tanda dan menyerahkannya kepada kepala keluarga Li, sambil berkata, "Ini adalah tanda Kaisar Xiao dari Kerajaan Shenwu." Melihat tanda itu seperti melihat Kaisar Xiao. "Ini adalah milik keluarga Li, Anda tanggung jawab sebagai pengelola domain Feilong. Berikan saya sertifikatnya." "Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Xiao." Kepala keluarga Li berkata dengan penuh terima kasih dan menerima token itu. Kepala keluarga Li melihat token itu dengan gembira. Dengan token ini, itu setara dengan memiliki senjata ajaib. Siapapun dengan kekuatan di domain Feilong yang tidak menyerah setelah melihat token itu akan mendapat masalah dengannya. Shenwu Kerajaan adalah musuh. Kepala keluarga Li melihat token itu dan di depannya tertulis, Kaisar Xiao dari Kerajaan Shenwu. Bagian belakang token berbunyi, penguasa domain Feilong. Setelah menerima token tersebut, keluarga Li mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan langsung meninggalkan wilayah 10.000 kerajaan untuk kembali ke domain Feilong. Ketika kepala keluarga Li kembali ke domain Feilong, dia menceritakan apa yang terjadi di dunia semua negara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, prajurit keluarga Li di domain Feilong dikirim, dan metode seperti guntur mulai dilakukan. Menyapu bersih para pemberontak kerajaan Shenwu di domain Feilong. Pada saat yang sama, keluarga Li memilih 10 murid paling menjanjikan di keluarga Li dan mengirim mereka ke Istana Kaisar, menjadi kelompok murid pertama yang pindah ke Istana Kaisar. Di jamuan makan, saya melihat keluarga Li di Feilong Yu menyatakan kesetiaan mereka. Segera, wilayah lain maju untuk menyatakan kesetiaan mereka. Yang Mulia, Kaisar Xiao, Sekte Longtian di domain Sanhai kami bersedia berjanji setia. Yang Mulia, Kaisar Xiao, Sekte Wanhua di domain Baihua kami bersedia berjanji setia. Setiap wilayah maju untuk menyatakan kesetiaan mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 wilayah menyatakan kesetiaan mereka kepada Kerajaan Shenwu. Lin Bai melihat bahwa Sekte 10.000 bunga di wilayah Baihua hanyalah kekuatan kelas 2 di wilayah Baihua. Ketika Lin Bai berada di wilayah Baihua, dia mengetahui bahwa ada 8 keluarga besar dan 18 sekte di wilayah Baihua. Dan Sekte Wanhua hanyalah kekuatan kelas 2 dan tidak dapat dibandingkan dengan 8 keluarga besar dan 18 sekte. Namun saat ini, Sekte Wanhua telah diakui oleh Kerajaan Shenwu, dan setelah kembali ke wilayah Baihua, ia telah melompat dari sekte kelas 2 menjadi penguasa wilayah Baihua. Bab 2396 Rencana Lin Bai. Keputusan telah dibuat satu demi satu di setiap wilayah, dan wewenang dari administrator wilayah ini harus diperoleh. Segera, hanya dalam 1 jam, lebih dari 100 utusan mengambil keputusan. Pada saat ini, Pangeran Dinasti Chu juga sedikit cemas dan berteriak, "Paman, apa kabar? Apakah kamu sudah menghubungi ayahku?" Pangeran Dinasti Chu mengambil token transmisi suara untuk menghubungi Raja Chu Dinasti di 9 kerajaan aktif. Setelah beberapa saat, paman dari Dinasti Chu dan Kaisar Dinasti Chu membuat keputusan. Paman Kaisar dari Dinasti Chu berkata, "Yang Mulia, Kaisar telah membuat keputusan." Pangeran dari Dinasti Chu bertanya, "Bagaimana? Apa keputusan ayahmu?"
Paman Kaisar dari dinasti Chu berkata dengan tegas, ayahmu, Kaisar, telah membuat keputusan. Dikatakan bahwa kerajaan Shenwu begitu kuat sehingga 180 wilayah titik selatan tidak lagi mampu menahan kebangkitan kerajaan Shenwu. Jika dinasti Chu masih dengan keras kepala melawan sekarang, dinasti Chu pasti akan dihancurkan setelah kerajaan Shenwu kembali sadar. Selain itu, ayahmu juga mengatakan hal yang paling penting. Paman dari dinasti Chu memandang Tuan Pedang dengan wajah serius dan berkata. Pangeran Chu bertanya, poin yang paling penting. Apa itu? Paman Kaisar dari dinasti Chu berkata, kita semua telah ditipu oleh kerajaan Shenwu. Pangeran Pedang ini memasang jebakan untuk kita dan memaksa kita untuk membuat sebuah keputusan. Paman dinasti Chu memandang Lin Bai dengan dingin. Pada saat ini, dia melihat senyuman di wajah Lin Bai, itu jelas merupakan senyuman yang menunjukkan kesuksesan. Pangeran Chu bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, saya tidak begitu mengerti. Awalnya saya tidak memahaminya, tetapi setelah ayah saya selesai berbicara, saya langsung memahaminya. Paman dari dinasti Chu berkata, Yang Mulia, apakah menurut Anda Pangeran Pedang Kerajaan Shenwu benar-benar ingin menyerahkan wilayah ini? Pangeran Chu bertanya, jika tidak. Paman Kaisar dari dinasti Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Pangeran Pedang ini hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Pada jamuan makan malam, mari kita lihat di wilayah mana pemberontak paling penting berada. Yang Mulia, menurut Anda begitu. Sekarang pada jamuan makan ini, semua utusan dari 180 wilayah di sudut selatan telah mendeklarasikan kesetiaan kepada kerajaan Shenwu. Jika sepertiga dari 180 wilayah di sudut selatan benar-benar menyerah, maka kerajaan Shenwu akan melenyapkan sepertiga pemberontak. Dan sepertiga lainnya. Wilayah kerajaan Shenwu adalah kepura-puraan menyerah, hanya untuk menghadapi kerajaan Shenwu. Namun kini wilayah yang asal-asalan bagi kerajaan Shenwu bukanlah wilayah yang perlu segera ditangani oleh kerajaan Shenwu. Oleh karena itu, dalam hal ini sepertiga wilayahnya, kerajaan Shenwu juga telah menyelesaikan masalahnya. Maka, hanya sepertiga wilayah terakhir yang tidak mau menyerah kepada kerajaan Shenwu yang tersisa. Sekarang sepertiga dari penyerahan telah dihilangkan, dan sepertiga dari kepura-puraan menyerah telah dihilangkan, maka kerajaan Shenwu sekarang dapat berkonsentrasi menangani wilayah ini. Sepertiga dari wilayah yang tidak mau menyerah. Mulai sekarang, Shenwu kerajaan dapat mempercepat kekuasaannya atas 180 wilayah di sudut selatan. Setelah kerajaan Shenwu menyelesaikan sepertiga wilayah yang tidak mau menyerah, setelah menambahkan sepertiga wilayah yang menyerah, kerajaan Shenwu akan menguasai 2/3 dari 180 wilayah di sudut selatan. Pada saat itu, wilayah yang berpura-pura menyerah juga akan berada di bawah keagungan kerajaan Shenwu. Menyerah tanpa perlawanan. Pada perjamuan ini, Tuan Pedang memaksa kami untuk melakukannya, buatlah keputusan. Kita semua telah jatuh ke dalam perangkap Tuan Pedang. Paman dari dinasti Chu memandang Lin Bai sekarang, wajahnya ada ketakutan yang mendalam di wajahnya. Pangeran Chu tiba-tiba menyadarinya sekarang. Dia berkata dengan terkejut, sungguh sebuah langkah untuk memecahnya menjadi beberapa bagian. Hanya dalam beberapa kata, semua 180 wilayah di sudut selatan yang sekarang berada dalam kekacauan berada di bawah kendali kerajaan Shenwu. Pikiran Pangeran Pedang ini benar-benar tak tertandingi. Kata Pangeran Chu. Paman Kaisar dari dinasti Chu berkata, tidak hanya itu, strategi ini juga memungkinkan kita membantu kerajaan Shenwu menekan para pemberontak. Bahkan kerajaan ilahi Tanjung Selatan, yang merupakan kekuatan pemberontak terkuat saat ini, akan segera dikuasai oleh kerajaan Shenwu. 180 wilayah di South Cape. Kekuasaan mutlak. Pada saat itu, mustahil bagi kerajaan ilahi Southern Cape untuk menjadi musuh dari 180 wilayah Southern Cape. Jadi, dengan cara ini, kerajaan Shenwu meminjam kekuatan kita untuk melenyapkan ancaman eksternal terbesar, kerajaan ilahi Tanjung Selatan. Setelah mendengar ini, Pangeran Chu berkata dengan terkejut, rencana yang hebat, rencana yang hebat, rencana yang hebat, alangkah hebatnya. Rencana yang bagus. Paman Kaisar dari dinasti Chu berkata, jadi, maksud ayahmu adalah bahwa kebangkitan kerajaan Shenwu sekarang tidak dapat ditolak, dan sekarang kerajaan Shenwu berencana memberi kita kesempatan pada dinasti Chu, maka kita dinasti Chu akan menyatakan kesetiaan. Setidaknya kita bisa menjaga dinasti Chu tetap hidup. Setelah menyatakan kesetiaan, para murid dinasti Chu dapat memasuki istana kaisar untuk berlatih. Ini adalah salah satu peluang. Setelah kesetiaan, dan dengan dukungan kerajaan Shenwu, dinasti Chu kita dapat menghancurkan 8 dinasti lainnya di negara ini telah menjadi satu-satunya penguasa di 9 kerajaan.
Ini adalah kesempatan kedua. Jadi, setia kepada kerajaan Senwu tidak ada gunanya kalah demi dinasti Chu. Jika kamu tidak setia, maka dinasti Chu telah mencapai akhir kehancurannya. Paman Kaisar dari dinasti Chu berkata dengan sangat tulus. Pergilah, Yang Mulia Putra Mahkota, Anda adalah putra mahkota dinasti Chu di 9 kerajaan dan calon raja dinasti Chu. Sekarang giliran Anda untuk pergi. Paman dinasti Chu memandang putra mahkota dan berkata, kalau begitu aku pergi. Pangeran Chu berdiri, berjalan ke lapangan, memandangi permaisuri yang tak tertandingi dan cantik di atas, berlutut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, domain 9 kerajaan, Pangeran dinasti Chu, Istana Chu Yun, atas perintah ayahku, Kaisar dinasti Chu, aku akan setia kepada kerajaan Senwu. Mulai sekarang, untuk generasi mendatang, murid dinasti Chu tidak akan pernah mengkhianati. Ayahku akan datang dari wilayah 9 kerajaan dan akan datang untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Xiao. Ayahku secara khusus telah memerintahkanku untuk setia kepada kerajaan Senwu sekarang. Pangeran Chu berkata dengan serius. Oke. Mulai sekarang, dinasti Chu dari wilayah 9 kerajaan akan menjadi pengelola wilayah 9 kerajaan. Kaisar Xiao berkata dengan tenang. Segera, Pangeran Chu mengambil token manajer yang diserahkan oleh Chun Han. Setelah menerimanya, dia berkata dengan hormat, Yang Mulia, Istana Chu Yun, terima kasih banyak, Yang Mulia Kaisar Xiao. Lin Bai duduk di sebelah ahli pedang, memandang mereka masing-masing. Utusan dari wilayah itu melangkah maju untuk menyatakan kesetiaannya, menghela napas lega, mengangkat botol anggur, menyesap anggur, memandang ke arah Master Pedang dan berkata, Master Pedang, sekarang 180 wilayah di sudut selatan adalah milik kita. Sang Master Pedang melirik ke arah Lin Bai, matanya bersinar, dan dia berkata sambil tersenyum, Lin Bai, rencana yang bagus. Siapkan manajer wilayah dan biarkan mereka membantu Senwu kerajaan menekan para pemberontak dan mencapai efek pemerintahan. Sekarang kerajaan Senwu hanya perlu mengawasi para pengelola 180 wilayah sudut selatan, yang setara dengan mengendalikan seluruh 180 wilayah sudut selatan. Dan Anda menetapkan naik ke Istana Kaisar agar manajer dari setiap wilayah merekomendasikan rekomendasi. Para prajurit datang untuk berlatih di Istana Kaisar. Mereka tahu betul bahwa ada banyak harta budidaya di Istana Kaisar, jadi mereka harus terlebih dahulu merekomendasikan murid keluarga mereka sendiri, tapi bagaimana keluarga lain bisa melakukannya? Keluarga lain di wilayah mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan kerajaan Senwu demi mendapatkan keuntungan. Duduklah di posisi manajer wilayah. Dengan cara ini, semua kekuatan di setiap wilayah ingin melakukannya menjilat pohon besar kerajaan Senwu, maka tujuan pemerintahan kerajaan Senwu telah tercapai. Di masa depan, jika kerajaan Senwu memiliki sulit, hanya dengan satu perintah, orang-orang kuat dari 180 wilayah di sudut selatan semua akan keluar, dan mereka pasti akan mengguncang Dongzu. Kata kepala sekolah Master Pedang dengan mata bersinar terang. Lin Bai berkata, haha, tidak peduli apa, saya telah membantu Kaisar Xiao memainkan paruh pertama permainan ini. Cara memainkan paruh kedua permainan tergantung pada Kaisar Xiao. Master Pedang Master, saya. Ada satu lagi permintaan. Lin Bai menatap Master Pedang dan berkata, permintaan apa? Master Pedang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai berkata dengan tenang, rumah Kaisar telah didirikan. Meskipun Istana Kaisar harus mematuhi perintah Kaisar Xiao, masih ada kekurangan seorang penguasa istana di Istana Kaisar. Setelah berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama tadi malam, saya merasa bahwa 180 area di sudut selatan di antara mereka, Anda adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa Istana Kaisar. Jadi, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kerajaan Senwu dan menjadi tuan pertama dari Istana Kaisar. Lin Bai memandang Master Pedang dengan serius. Berkata, bab 2397 debu telah hilang. Lin Bai duduk di sebelah Master Pedang dan berkata dengan tenang, jadi, saya ingin mengundang Master Pedang untuk menjadi Master pertama Istana Kaisar. Ketika kepala Master Pedang mendengar ini, matanya bersinar dan dia melirik ke arah Lin Bai, berkata dengan ringan, izinkan saya menjadi penguasa pertama Istana Kaisar. Lin Bai terkekeh, ya, saya memikirkannya, sekarang di antara 180 domain di sudut selatan, Anda adalah satu-satunya yang memiliki ini adalah kualifikasinya. Selain itu, meskipun Istana Kaisar mematuhi perintah Kaisar Xiao, pemikiran Kaisar Xiao saat ini tidak tertuju pada Istana Kaisar. Setelah Istana Kaisar berdiri dan berjalan, secara alami akan membutuhkan orang yang kuat dan sangat dihormati untuk menjadi kepala istana dan bertanggung jawab atas urusan rumah Kaisar.
Pelatihan prajurit. Tuan Pedang, meskipun wilayah 10.000 kerajaan sangat kuat sekarang, itu masih merupakan tempat kecil di atas Dongzu. Jika Anda bisa menjadi master dari Istana Kaisar, di masa depan, kamu akan menjadi salah satu orang terkuat di benua kuno ini. Pasti ada tempat untukmu. Selain itu, Master Pedang, kamu juga telah berada di ranah semua negara lama, tidakkah kamu ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Master Pedang menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa bagiku untuk menjadi penguasa Istana Kaisar, tapi aku masih Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai berkata, jika Master Pedang adalah bersedia, sekarang saya dapat membuat keputusan untuk mengintegrasikan Sekte Pedang Tongtian ke dalam Istana Kaisar. Bagaimanapun, para murid Sekte Pedang Tongtian telah melakukan begitu banyak hal untuk kerajaan Shenwu. Tentu saja, saya tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Apa menurut Anda? Tuan Jianzun Binmu berkata dalam sekejap, dia berkata. Yang mulia, Kaisar Xiao, apakah Anda setuju? Lin Bai terkekeh dan berkata, saya memiliki keputusan akhir tentang masalah ini. Jika saya setuju, itu berarti Kaisar Xiao setuju. Kepala sekolah master pedang mengambil gelas anggur dan terdiam. Setelah berpikir lama, selama setengah jam, dia mengangguk sedikit dan berkata, jika Yang Mulia Kaisar Xiao menganggapku tinggi, aku juga akan melakukannya bersedia membawa murid-murid Sekte Pedang Tongtian ke rumah Kaisar. Mulai. Sekarang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan apapun. Sekte Pedang Tongtian hanya memiliki rumah Kaisar. Lin Bai tersenyum sedikit, mengambil gelas anggur, dan berkata sambil tersenyum, Master Pedang, di masa depan kamu akan tahu seberapa benar keputusan yang kamu buat ini. Kepala sekolah Master Pedang mengambil gelas anggur. Berkata, saya tidak melakukan ini untuk sumber daya budidaya di Istana Kaisar. Seperti yang saya katakan tadi, saya adalah pejuang wilayah segala bangsa. Karena Yang Mulia Kaisar Xiao bermaksud membuat wilayah segala bangsa lebih kuat, maka sebagai pejuang wilayah segala bangsa-bangsa, aku prajurit secara alami harus berkontribusi. Lin Bai mengangguk sedikit, duduk dan minum bersama sang ahli pedang. Setelah itu, Lin Bai melihat ke arah para prajurit di antara penonton yang datang untuk menyerah satu persatu. Perjamuan ini berlangsung selama sehari penuh. Saat senja, 180 wilayah di sudut selatan membuat keputusan untuk secara resmi dan sepenuhnya berjanji setia kepada kerajaan Shenwu. Setelah matahari terbenam, Lin Bai, Master Pedang, Kaisar Xiao, dan Chu Jiangliu datang ke Aula Guantian di kota Kekaisaran. Kaisar Xiao sedang duduk di singgasana yang tinggi, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Chu Jiangliu berkata dengan penuh semangat, Pangeran Jian, gerakanmu ini sangat brilian. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah besar dalam mengelola 180 wilayah di sudut selatan, tetapi juga memusnahkan semua pemberontak di setiap wilayah. Lin Bai memandang Kaisar Xiao dan berkata, Kaisar Xiao, saya telah memainkan paruh pertama permainan ini untuk Anda, dan sekarang terserah Anda untuk memutuskan babak kedua. Kaisar Xiao mengangguk sedikit, jangan khawatir. Yah, tentu saja saya punya rencana. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, Chu Jiangliu, saya kira dalam 3 bulan ke depan, 180 area di sudut selatan akan menjadi waktu yang paling bergejolak, dan pasti akan ada banyak kekacauan saat itu. Wilayah tidak dapat menekan para pemberontak. Dalam 3 bulan ini, Anda dan tentara dari pasukan keluarga Chu harus bekerja lebih keras. Setelah 3 bulan, 180 wilayah di sudut selatan akan menjadi milik kita. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, Pangeran Pedang, yakinlah. Tadi malam, saya mengatur pasukan saya dan membubarkan 7 juta pasukan keluarga Chu. Mereka jatuh ke dalam 180 wilayah di sudut selatan. Setelah wilayah tersebut tidak dapat dihancurkan, jika kamu memberontak, pasukan keluarga Chu akan dikirim. Lin Bai mengangguk sedikit, lalu memandang Kaisar Xiao dan berkata, Kaisar Xiao, saya sudah menjelaskan kepada kepala sekolah Jianzun bahwa dia akan menjadi kepala pertama Istana Kaisar. Kaisar Xiao memandang Master Pedang dan berkata dengan tenang, Master Pedang adalah pemimpin Sekte Pedang Tongtian, sekte terbesar di dunia semua negara. Saya sudah lama ingin mengundang Master Pedang untuk bergabung dengan kerajaan Shenwu. Tapi saya belum pernah menemukan kesempatan yang cocok untuk berbicara. Kepala sekolah Jianzun mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao, terima kasih atas cinta Anda. Jika Yang Mulia tidak menyukainya, saya akan mengaturnya untuk Anda. Kaisar Xiao berkata, Kepala Sekolah Master Pedang, sebagai kepala sekolah dari Sekte Pedang Tongtian, telah menjabat sebagai Master Pedang selama ratusan tahun.
Saya secara alami percaya pada kekuatan Master Pedang. Sejak Raja Pedang mengatakannya, dari hari ini, Master Pedang adalah penguasa pertama Istana Kaisar, dan statusnya di kerajaan Shenwu sama dengan seorang pangeran. Master Pedang mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Xiao." Sesuatu diatur sedikit demi sedikit, Lin Bai pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kaisar Xiao, sekarang Istana Kaisar telah didirikan, dan Master Pedang Master telah menjadi Master pertama dari Istana Kaisar. Istana Kaisar Mansion pasti akan dapat terus mengembangkan para jenius untuk kerajaan Shenwu di masa depan. Selain itu, dalam waktu 3 bulan, 180 wilayah titik selatan akan sepenuhnya dikendalikan oleh kerajaan Shenwu. Dalam periode waktu berikutnya, Kaisar Xiao harus lebih memperhatikan tren 180 wilayah titik selatan. Lagi pula, untuk sepenuhnya mengendalikan 180 wilayah di sudut selatan, gerakan ini pasti cukup besar." Kaisar Xiao, Chu Jiangliu, dan kepala sekolah Master Pedang mengangguk sedikit. Kaisar Xiao berkata dengan serius, "Chu Jiangliu." Chu Jiangliu berkata dengan serius, "Saya di sini." Kaisar Xiao berkata, "Anda segera mengirim pasukan keluarga Chu dan meninggalkan kota Kekaisaran Lingnan. Anda harus mengambil kendali dalam waktu 3 bulan. Yang 180 wilayah di sudut selatan. Jika siapapun dalam 180 wilayah di sudut selatan tidak menyerah, apakah mereka pemberontak atau pejuang dari wilayah tersebut, mereka semua akan dibunuh. Tidak ada yang akan selamat." Kaisar Xiao berkata dengan dingin. Chu Jiangliu mengangguk sedikit, "Saya mematuhi perintah." "Kalau begitu Tuan Pedang, Yang Mulia Kaisar Xiao, Tuan-Tuan Pedang, saya akan pergi dulu." Lin Bai dan Tuan-Tuan Pedang mengangguk sedikit. Kaisar Xiao melihat ke arah Master Pedang lagi dan berkata, "Master Pedang." Master Pedang maju selangkah, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang Mulia." Kaisar Xiao berkata, "Rumah Kaisar baru saja didirikan. Anda boleh belum mengenal kota Kekaisaran Lingnan. Selama periode ini, Chunhan akan membantumu mengenal kota Kekaisaran. Selain itu, saya telah memerintahkan orang untuk membangun istana-istana Kaisar. Jika Anda punya permintaan untuk rumah Kaisar, Anda dapat menyampaikannya ke Chunhan." Tunggu Kaisar. Pada hari ketika rumah itu selesai dibangun, Chunhan akan menyerahkan semua sumber daya budidaya di Istana Kaisar kepada Master Pedang untuk diamankan. Kaisar, kata Xiao. "Iya." Kepala sekolah pedang guru menjawab. Chunhan maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, "Senior Jianzun, saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda selama periode ini. Tuan Jianzun, tolong, saya akan membawa Anda melihat tempat di mana Yang Mulia Kaisar Xiao memilih untuk membangun rumah Kaisar," kata Chunhan. Master Pedang berkata, "Kalau begitu aku pamit dulu." Chunhan membawa Master Pedang dan pergi. Sekarang, hanya Lin Bai dan Kaisar Xiao yang tersisa di aula. Bab 2398 situasi keseluruhan telah diputuskan. Setelah Chu Jiangliu, Master Pedang, Chunhan dan yang lainnya pergi satu demi satu. Di aula utama, sikap kerajaan Kaisar Xiao juga sedikit tertahan, dan dia menatap Lin Bai dengan lembut. Lin Bai tersenyum, berjalan mendekat, memeluk Kaisar Xiao, dan berkata dengan tenang, "Master Pedang harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Dengan dia yang bertanggung jawab atas Istana Kaisar, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang Istana Kaisar." Bai Xiao bersandar di rumah Lin Bai lengannya, dia berkata dengan lembut, "Itu wajar. Setengah dari orang kuat di Kam Dewa Pedang Berdarah Besi berasal dari Sekte Pedang Tongtian. Tanpa anggukan dari Master Pedang, pendekar Pedang Tongtian ini akan bagaimana bisa seorang murid sekte tersebut bergabung Kam Dewa Pedang Berdarah Besi?" Lin Bai, sejujurnya, sejak 2 tahun lalu, setelah kerajaan Shenwu datang ke Lingnan, saya telah melancarkan 7 serangan terhadap Sekte Pedang Tongtian dan masternya Master Pedang. Rekrutmen, berharap Master Pedang Master dapat mengabdi pada kerajaan Shenwu. Tetapi Master Pedang Master menolak. "Saya tidak menyangka bahwa Anda kembali dan benar-benar meyakinkan Master Sword Master." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Master Sword Master menolak. Master Pedang berbeda darimu. Chu Jiangliu adalah seorang jenderal yang membuka wilayah. Kamu adalah seorang kaisar yang menjaga satu sisi. Sang Lang adalah seorang konselor yang memainkan trik. Dan pemimpin Master Pedang adalah seperti pemimpin dunia. Seorang kultivator dari luar. Anda meminta Master Pedang untuk datang mengabdi di kerajaan Shenwu. Apakah Anda berencana membiarkan dia bergabung dengan pasukan Chu Jiangliu? Atau Anda ingin dia menjadi orang yang oportunis seperti Sang Lang?" Jelas. Tidak peduli bergabung dengan tentara atau terjun ke dunia politik bukanlah pilihan bagi Master Pedang.
Sekarang istana kaisar telah didirikan, kerajaan Shenwu telah memberinya kesempatan. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Xiao Xiao, kamu harus ingat bahwa istana kaisar adalah masa depan kerajaan Shenwu. Kekuatan sebuah dinasti bukanlah seberapa luas wilayah yang dimilikinya, tetapi seberapa banyak orang kuat yang dimilikinya. Selama saya memberi Anda sedikit waktu, kaisar pemerintah akan terus membina orang-orang kuat. Dengan istana penciptaan Sekte Abadi Merah dan istana warisan Sekte Setan, kerajaan Shenwu setara dengan memiliki fondasi dua super sekte di benua kuno. Fondasi semacam ini tidak dapat ditandingi bahkan oleh 9 wilayah besar dan 10 dinasti di atas Dongsu saat ini. Lin Bai berkata dengan lembut. Setelah kembali, Lin Bai menyerahkan istana warisan Sekte Iblis kepada Bai Xiao Xiao, dan memberikan segel ajaib kepada Bai Xiao Xiao. Pada saat yang sama, dia juga menjelaskan asal-usul istana warisan kepada Bai Xiao Xiao secara detail. Bai Xiao Xiao berbaring di pelukan Lin Bai, seperti anak kucing yang malas. Jika pegawai negeri di pengadilan domestik Shenwu sekarang melihat pemandangan ini, mereka akan ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Permaisuri kerajaan Shenwu yang agung, pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang menaklukkan 180 wilayah South Point, sebenarnya memiliki sisi feminin. Aku tahu. Kata Bai Xiao Xiao ringan. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Bai Xiao Xiao, tersenyum sedikit, perlahan meletakkan tangannya yang gelisah di atas jubah kekaisaran Bai Xiao Xiao, dan dengan lembut melepaskan ikatan sabuk gioknya. Bai Xiao Xiao segera duduk, memegang tangan Lin Bai, dan berkata dengan malu-malu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah istana Guantian, istana kabinet kerajaan Shenwu, bagaimana kamu bisa berada di sini? Mari kita bicara tentang kembali ke istana. Lin Bai berkata sambil tersenyum, apa yang kamu takutkan, tidak ada siapa-siapa. Saat dia berbicara, Lin Bai tertawa terbahak-bahak, membungkuk, dan menekan Bai Xiao Xiao di kursi naga. Tiba-tiba, aula pemandangan langit dipenuhi pemandangan musim semi. Di luar istana Guantian, sosok 3 pelayan muncul. Qiu Luo, salah satu pelayan pribadi Kaisar Xiao, berjalan keluar dari kegelapan dengan diam-diam dan berkata, hati-hati, tidak ada yang diizinkan mendekati istana Guantian. Siapapun yang mengganggu akan dibunuh. Pada saat yang sama, di samping Nona Qiu Luo, 2 bayangan gelap melintas dan menghilang tanpa jejak. Sejak jamuan makan di turnamen, seluruh wilayah South Point 180 telah dilanda perang. Ada perang yang terjadi di 180 wilayah South Point. Satu demi satu, pasukan di wilayah tersebut mengaku berada di bawah perintah Kaisar Xiao untuk membasmi para pemberontak. Badai berdarah menyelimuti 180 area di sudut selatan. Kekacauan ini telah berlangsung selama sebulan penuh dan belum juga berakhir. Pada hari ini, Lin Bai sedang duduk di taman istana Kaisar Xiao, minum anggur dan melihat Kaisar Xiao datang dari kejauhan dengan mengenakan jubah kekaisaran. Seperti yang sudah Anda duga, sebulan yang lalu, orang-orang kuat dari wilayah 180 sudut selatan yang menyatakan kesetiaan mereka kepada kerajaan Shenwu di bidang kompetisi kembali ke wilayah tersebut dan segera mulai menekan pasukan pemberontak di wilayah tersebut. Wilayah. Sekarang lebih dari 100 wilayah telah mengirimkan kabar baik ke kerajaan Shenwu, menunjukkan bahwa mereka telah sepenuhnya mengendalikan stabilitas wilayah. Kaisar Xiao berjalan ke arah Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai berkata, lebih dari 100 wilayah ini semuanya merupakan wilayah yang relatif lemah di sudut selatan. Kekuatan yang awalnya menyatakan kesetiaan mereka kepada kerajaan Shenwu di bidang kompetisi hari itu memiliki kekuatan yang tegas di wilayah ini. Tentu saja, mereka dapat dengan mudah dapat menenangkan kekacauan di wilayah ini. Tidak ada kabar baik dari sekitar 50 wilayah berikutnya. Ini adalah wilayah yang perlu menjadi fokus kerajaan Shenwu sekarang. Kata Lin Bai ringan. Meskipun wilayah-wilayah ke-180 di titik selatan sangat luas, prajurit dan sumber daya budidaya di sini sangat langka. Tingkat budidaya prajurit tidak tinggi. Hanya ada beberapa wilayah yang mengendalikan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Para pejuang juga sangat kuat. Misalnya, 9 kerajaan adalah salah satunya. Kaisar Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, setengah bulan yang lalu, Kaisar Dinasti Chu di wilayah 9 kerajaan secara pribadi mengirimkan berita. Dia mengatakan bahwa 8 dinasti lainnya di wilayah 9 kerajaan tidak yakin dengan aturan tersebut dari kerajaan Shenwu dan telah bersatu menjadi satu. Bersiaplah untuk melawan. Tetapi kemudian saya menerima kabar dari dinasti Zhao di wilayah 9 kerajaan. Dia mengaku bersedia setia kepada kerajaan Shenwu hanya karena dinasti Chu ingin meminjam kekuatan kerajaan Shenwu untuk menghancurkan ke-8 dinasti di wilayah 9 kerajaan.
Saya berpikir bahwa apa yang dikatakan dinasti Zhao mungkin benar. Dinasti Chu sangat ingin menggunakan kerajaan Shenwu untuk merebut 9 kerajaan ke tangannya. Lin Bai berkata, tidak peduli apa, karena kerajaan Shenwu telah memilih dinasti Chu untuk menjadi administrator wilayah 9 kerajaan, maka jika dia mengatakan bahwa 8 dinasti lainnya akan bersatu, maka Anda harus menganggapnya sebagai persatuan. Di antara 8 dinasti lainnya di wilayah 9 kerajaan, kecuali dinasti Zhao, dinasti lainnya, kerajaan Shenwu dapat dihancurkan, meninggalkan dinasti Zhao sendirian. Lin Bai berkata dengan ringan. Kaisar Xiao berkata, itulah yang saya maksud. Kerajaan Shenwu akan menghancurkan 7 dinasti lainnya di 9 kerajaan, meninggalkan dinasti Zhao dan dinasti Chu untuk bermain di antara mereka sendiri. Jika tidak, jika kerajaan Shenwu dihancurkan, setelah mengecualikan 8 dinasti lainnya, dinasti Chu adalah satu-satunya di 9 kerajaan. Ini bukan kabar baik bagi kerajaan Shenwu. Lin Bai mengangguk sedikit, Anda secara alami akan menangani masalah ini dengan baik. Sepertinya Nanjiao situasinya di domain ke-180 seharusnya hampir stabil. Sudah waktunya aku pergi juga. Lin Bai meminum segelas anggur dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lin Bai, ekspresi keengganan tiba-tiba muncul di wajah Kaisar Xiao, apakah kamu akan pergi? Bab 2399 Misteri Ye Suxin. Apakah kamu akan pergi? Kaisar Xiao memandang Lin Bai dengan enggan. Lin Bai terkekeh dan berkata, ketika saya kembali ke wilayah 10.000 kerajaan, saya awalnya berencana untuk segera pergi setelah menyerahkan istana warisan Sekte Iblis kepada Anda. Tetapi setelah saya kembali, terjadilah kekacauan di dalam negeri. Wilayah ke-180 di titik selatan. Saya membantu Anda menstabilkan situasi lagi, dan sekarang saya telah tinggal di wilayah segala bangsa selama lebih dari 2 bulan. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi juga. Setelah saya pergi ke Lingdong, aku meninggalkan wilayah segala bangsa dan pergi ke Kunsu. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Kaisar Xiao berkata dengan ekspresi serius, Lin Bai, kamu memberitahuku bahwa ketika kamu berada di Akademi Dongzu, Fang Yiyun tidak mengizinkanmu pergi ke Kunsu. Dia berkata bahwa kamu akan mati jika pergi ke Kunsu. Kamu pergi menemuiku. Tuan Lanling juga berkata bahwa akan berbahaya bagimu untuk pergi ke Kunsu. Karena mereka berdua menyuruhmu untuk tidak pergi ke Kunsu untuk saat ini, maka kamu sebaiknya jangan pergi dulu. Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiao Xiao, kamu adalah satu-satunya yang tahu segalanya tentang aku, maka kamu harus tahu bahwa aku tidak punya banyak waktu. Klan Dewa Raksasa akan datang. Aku harus temukan aku sebelum klan Dewa Raksasa datang. Para orang tua, mohon tenang bersamamu, sehingga aku bisa benar-benar mengendurkan tanganku dan pergi berperang melawan para Dewa Raksasa. Aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Tidak peduli betapa berbahayanya Kunsu, aku harus pergi. Lin Bai berkata dengan tegas. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kata Kaisar Xiao. Tidak, sekarang kerajaan Shenwu baru saja dimulai, Anda tidak dapat meninggalkan kota Kekaisaran Lingnan. Jika tidak, 180 wilayah titik selatan pasti akan tidak stabil, dan semua kerja keras kita akan sia-sia. Kata Lin Bai. Ekspresi Kaisar Xiao menjadi gelap dan dia bertanya, lalu ketika kamu pergi ke Kunsu, seberapa yakin kamu menghadapi bahayanya? Tidak yakin. Lin Bai terkekeh. Ketika Bai Xiao mendengar ini, ekspresinya berubah sedikit suram. Bahkan Lin Bai sendiri mengatakan bahwa dia tidak yakin akan menghadapi bahaya Kunsu. Bai Xiao tahu bahwa perjalanan ke Kunsu ini mungkin akan menjadi jalan keluar yang sempit bagi Lin Bai. Keesokan harinya, Lin Bai memanggil ke-72 pembudidaya pedang dari Gunung Xiandong. Semua orang duduk bersama, minum anggur sepanjang siang dan malam, dan membicarakan masa lalu. Pada hari ketiga, di bawah perpisahan Bai Xiao, perahu roh Lin Bai meninggalkan kota Kekaisaran Lingnan dan pergi ke Lingdong. Bai Xiao tahu betul bahwa ada 2 tempat yang pasti akan dikunjungi Lin Bai ketika dia kembali ke alam segala bangsa. Yang pertama adalah tempatnya, dan yang kedua adalah Lingdong. Perahu roh melaju lurus ke depan, berjalan keluar dari tanah Lingnan, dan melewati keajaiban Ling, kembali ke Lingdong. Lingdong, di antara ratusan ribu gunung. Makam Lindbergh masih ada di sini. Meskipun Bai Xiao memindahkan kota kekaisaran dari Lingdong ke Lingnan, Bai Xiao masih mengatur banyak orang kuat untuk menjaga makam Lin Bai. Lin Bai memandangi pegunungan 100.000, melangkah keluar dan memasukinya. Dengan tingkat kultivasi Lin Bai saat ini, ketika dia melangkah ke pegunungan 100.000, pada dasarnya tidak ada yang bisa mendeteksi jejaknya.
Berjalanlah ke makam Lin Bai dan lewati banyak lorong. Akhirnya, Lin Bai datang ke pintu batu dan mendorongnya hingga terbuka. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, "Su Xin, aku kembali menemuimu. Maaf, aku belum memiliki kemampuan untuk meninggalkan Dongzu. Tunggu aku kali ini." Setelah pergi ke Kunsu dan mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, aku akan pergi ke Nanzu, pergi ke keluarga Dewa Racun, dan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Lin Bai berjalan ke dalam batu gerbang sambil tersenyum. Namun, saat Lin Bai masuk ke dalamnya, senyuman di wajahnya tiba-tiba berubah. Kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Lin Bai. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di dalam gerbang batu, tanahnya penuh dengan tulang. Lin Bai menyipitkan matanya dan menemukan bahwa ada lebih dari 100 mayat di tanah, dan di antara mereka pasti ada beberapa orang kuat di alam Yangshen. Dan di platform batu giok di belakang gerbang batu, Ye Suxin, yang awalnya berbohong, menghilang saat ini. Di mana orang-orangnya? Lin Bai melangkah maju dan datang langsung dari gerbang batu ke platform batu giok. Lin Bai mengabaikan tulang-tulang itu dan melihat ke platform batu giok. Tidak ada apapun di platform batu giok. Mata Lin Bai membelalak, wajahnya penuh amarah. Mungkinkah masih ada orang yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Kemarilah. Lin Bai meraung marah. Pada saat ini, di makam Lin Bai, sosok gelap melintas dengan cepat dan sampai ke gerbang batu, tetapi mereka tidak melangkah ke gerbang batu. Setelah ratusan sosok ini datang ke sini, ketika mereka melihat punggung Lin Bai, mereka segera berlutut dan berteriak, "Saya memberikan penghormatan kepada Tuan Pedang." Semua prajurit ini dipilih dengan cermat oleh Bai Xiao Xiao untuk menjaga tempat ini. Lin Bai berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi di sini?" Para prajurit ini mendongak dan melihat tulang-tulang di tanah di gerbang batu, dan ekspresi mereka berubah ketakutan. "Melapor ke Lord Sword, saya tidak tahu." Lebih dari 100 prajurit berkata serempak. Mata Lin Bai berwarna merah darah, dan niat pedang dari tubuhnya yang cukup untuk memotong langit memancar, dan dia berkata dengan dingin, "Apa kamu tidak tahu? Begitu banyak orang telah mati di sini, dan kamu, sebagai penjaga tempat ini, tidak tahu." Lebih dari 100 prajurit begitu ketakutan dengan niat pedang Lin Bai sehingga mereka gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Pangeran Pedang tidak menyadari sesuatu. Yang Mulia Kaisar Xiao telah mengatur 3 hal berbeda sekelompok prajurit untuk menjaga tempat ini. Sekelompok prajurit bertanggung jawab atas wilayah pegunungan 100.000. Sekelompok prajurit bertanggung jawab atas area di luar gerbang batu. Sekelompok prajurit bertanggung jawab atas area di luar gerbang batu. Dan para prajurit yang mati di dalam gerbang batu sekarang harus menjadi penjaga area inti. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di sini." Lebih dari 100 prajurit berkata satu demi satu. "Tuan Pedang, 2 tahun lalu, memang ada getaran di area inti ini, tapi kami datang untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun. Sejak saat itu, para prajurit yang menjaga area inti telah menghilang tanpa jejak." Seorang prajurit berbisik. Lin Bai berkata dengan dingin, "Apakah mereka sudah meninggalkan tempat ini?" Seorang prajurit berkata, "Pangeran Pedang, itu sama sekali tidak mungkin. Meskipun para prajurit yang menjaga area inti sangat terampil, jika mereka ingin menghindari mata kita secara diam-diam, itu benar-benar tidak mungkin meninggalkan pegunungan 100.000. Kecuali budidaya mereka telah mencapai titik kematian, jika tidak, sangat mustahil bagi mereka untuk pergi dengan tenang." Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Siapa itu? Siapa yang sudah berada di sini selama 2 tahun terakhir ini?" Lin Bai bertanya. Para pejuang ini berkata, "Dalam 2 tahun terakhir, selain Tuan Pedang, hanya Kaisar Xiao yang pernah ke sini. 2 tahun yang lalu, Yang Mulia Kaisar Xiao datang ke sini sekali ketika dia berbaris menuju punggung Bukit Keajaiban. Kaisar Xiao memindahkan ibu kotanya ke Lingnan. Datang ke sini sekali. Tetapi ini terjadi 2 tahun yang lalu." Kata para pejuang ini. Xiao Xiao tidak akan pernah menyerang Ye Suxin. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena tidak ada orang lain yang berada di sini dalam 2 tahun terakhir, lalu siapa yang akan membunuh orang-orang yang menjaga area inti ini? Di mana para prajurit?" Bab 2400 Dia benar-benar hidup kembali. Lin Bai berdiri di platform batu giok dan berpikir dengan hati-hati. Itu bukan Xiao Xiao, dan tidak ada orang luar di sini. Apakah itu musuhku? Itu tidak mungkin musuhku. Meskipun aku memiliki banyak musuh di seluruh negara 3 atau 4 tahun yang lalu, sejak kebangkitan kerajaan Shenwu, musuh-musuh ini juga jangan berani-berani menggangguku lagi. Selain itu, musuh di alam 10.000 kerajaan tidak terlalu maju. Mereka tidak bisa melewati tenaga yang diatur oleh Xiao Xiao,
dan mereka tidak bisa mendekati pegunungan 100.000. Itu bukan Xiao Xiao, bukan musuh. Tidak ada orang lain yang datang ke sini dalam 2 tahun terakhir. Lalu tulang-tulang di sini, para prajurit yang menjaga area inti, hanya bisa dibunuh oleh orang-orang dari dalam. Mata Lin Bai terbuka lebar saat ini. Susin, kamu sudah bangun. Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dengan ekspresi dingin. Berdiri di depan platform batu giok, Lin Bai terdiam lama, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu, berkata, jaga baik-baik tempat ini dan jangan izinkan siapapun masuk. Selain itu, jika Anda menemukan seseorang yang mencurigakan, mohon segera beritahu kerajaan Shenwu. Ya, pedang yang mulia. Semua penjaga segera merespons. Segera, Lin Bai keluar dari Gunung Siwanda dan terbang kembali ke kota Kekaisaran Lingnan. Lin Bai bertemu Kaisar Xiao. Kaisar Xiao terkejut dan berkata, apa katamu? Ye Suxin bangun. Dia juga membunuh para prajurit yang menjaga area inti. Lin Bai berkata dengan wajah muram, ini hanya tebakanku, tapi ini satu-satunya kemungkinan. Dijelaskan, jika tidak, siapa yang akan pergi ke Gunung Siwanda untuk menimbulkan masalah? Ye Suxin pasti sudah bangun, dan kemudian penjaga di luar pintu mengetahui apa yang terjadi di dalam. Mereka masuk untuk menyelidiki, tetapi dibunuh oleh Ye Suxin. Kaisar Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Nona Ye Suxin bangun, para prajurit yang saya atur untuk menjaga area inti, meskipun tingkat budidaya mereka tidak tinggi, mereka masih memiliki tingkat budidaya di puncak alam dewa yang... Kamu Nona Susin sudah lama tidak sadarkan diri, bagaimana dia bisa bangun dengan kekuatan untuk langsung membunuh lebih dari 100 alam dewa yang... Lin Bai berkata, jangan lupa, kekuatan untuk mengaktifkan formasi pembalikan yin yang adalah tulang ilahi dari klan dewa raksasa yang saya bawa kembali dari Miracle Ridge. Kekuatan yang terkandung dalam tulang ilahi tersebut adalah makhluk spiritual langka langit dan bumi di benua kuno. Kaisar Xiao berkata dalam hati, jadi, memang ada beberapa lagi. Itu sangat mungkin. Lin Bai berkata, dia bangun, tapi sekarang saya tidak dapat menemukannya. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Kaisar Xiao berkata, jangan khawatir, saya akan segera memberitahu orang-orang Anbu untuk memperhatikannya. Setelah keberadaannya ditemukan, saya akan segera memberitahu Anda. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Kaisar Xiao bertanya, kalau begitu, apakah kamu berencana untuk tinggal di kerajaan Shenwu untuk menunggu berita? Atau, Lin Bai berkata, kamu membiarkan Anbu mencarinya dengan seluruh kekuatan mereka selama periode ini, dan aku akan tinggal sebentar. Tidak apa-apa. Kaisar Xiao sedikit mengangguk. Kaisar Xiao segera memberi perintah dan seluruh Anbu dikirim untuk mencari jejak Ye Suxin. Tapi hari demi hari berlalu. Sebulan penuh telah berlalu, dan masih belum ada kabar dari Anbu di area 180 South Point. Sebulan kemudian, Lin Bai berdiri di kota Kekaisaran Lingnan, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, tidak ada kabar selama sebulan. Sepertinya dia tidak lagi berada di area ke-180 South Point, mungkin dia telah pergi ke Dongzu. Kalau begitu, setelah aku kembali dari Kunsu, aku bisa menggunakan kekuatan Akademi Dongzu untuk menemukannya, mungkin akan lebih cepat. Ayo pergi ke Kunsu. Lin Bai mengambil satu langkah ke depan, menemukan Bai Xiao Xiao, mengucapkan selamat tinggal, dan langsung pergi ke wilayah semua negara. Mengambil token untuk pergi ke Kunsu dari tas penyimpanan, dan menemukan rute dari token tersebut, Lin Bai meninggalkan domain titik selatan ke-180 tanpa berhenti dan melangkah ke tanah Dongzu lagi. Setelah Lin Bai pergi, Kaisar Xiao duduk di istana Guantian, dengan Nona Chunhan di sampingnya. Pangeran Pedang, apakah kamu akan pergi? Kaisar Xiao bertanya dengan sungguh-sungguh. Nona Chunhan berkata, Anbu datang untuk melaporkan bahwa mereka melihat Pangeran Pedang meninggalkan wilayah 180 di titik selatan 3 hari yang lalu. Kaisar Xiao mengangguk sedikit. Pada saat ini, Kaisar Xiao mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanan di pinggangnya, membuka lipatannya, dan membaca kalimat di atasnya, Tuanku Kaisar Xiao, Anbu melihat seorang wanita berambut putih di hutan gurun utara. Sepertinya orang yang dicari tuanku. Namun, di wilayah hutan belantara utara, sekarang ada sejumlah besar pria kuat yang tidak diketahui asal-usulnya, yang budidayanya tidak dapat diduga, dan wanita berkulit putih ini adalah pemimpin kelompok ini dari orang-orang kuat yang tidak diketahui asal-usulnya. Laporkan berita ini kepada tuanku. Bai Xiao Xiao melihat kata-kata di gulungan itu dengan ekspresi diam. Chunhan melirik penampilan Kaisar Xiao dan berkata dengan tenang, Yang Mulia, apakah gulungan ini adalah gulungan yang diserahkan oleh Departemen Gelap di Gurun Utara setengah bulan yang lalu?
Apakah ada informasi tentang orang yang dicari Pangeran Pedang? Kaisar, kata Xiao. Dia mengangguk dan berkata, ya, jika tidak ada yang lain, wanita berambut putih di gulungan ini adalah Ye Suxin. Aku tidak menyangka dia benar-benar hidup kembali. Bai Xiao memiliki sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Wajahnya. Chun Han bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Mulia, karena dia adalah orang yang dicari Tuan Pedang, dan setengah bulan yang lalu, Tuan Pedang masih berada di wilayah semua negara, mengapa Yang Mulia tidak memberitahu Tuan Pedang tentang berita ini? Bai Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Meskipun aku bersedia memiliki wanita lain di samping laki-lakiku, aku belum memikirkannya. Aku belum memikirkannya. Meskipun aku tahu bahwa untuk pendekar pedang seperti Lin Bai yang bercita-cita untuk dunia, pria kuat seperti dia akan bertemu banyak wanita luar biasa dalam hidupnya, tapi... Chun Han, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Aku salah. Tuan Pedang telah membayar begitu banyak untukku dan percaya padaku tanpa ragu-ragu. Tapi aku... Bai Xiao menatap Chun Han dan bertanya. Chun Han berkata dengan tenang, jika Anda mengikuti maksud Chun Han, Yang Mulia tidak salah. Bahkan jika Yang Mulia sekarang duduk di wilayah luas domain 180 di sudut selatan, dia adalah permaisuri tiada taraf yang disembah oleh ratusan juta orang. Para pejuang. Tapi Yang Mulia tetap saja seorang wanita. Setiap wanita berhak mengejar cinta dan kebahagiaan. Dan setiap wanita dalam cinta dan kebahagiaan itu egois. Ketika Bai Xiao mendengar kata-kata Chun Han, itu sepertinya dia tidak bisa menghilangkan kebencian terhadap Lin di dalam hatinya. Bai merasa bersalah. Dia memegangi dahinya sedikit dan berkata dengan rasa sakit di wajahnya, apakah Sungai Chu sudah kembali? Chun Han berkata, Pangeran Chu baru saja kembali ke kota Kekaisaran Lingnan kemarin, tolong biarkan dia beristirahat dengan baik. Bai Xiao berkata, kirim perintah ke Chu Jiangliu untuk memanggil 3 juta pasukan keluarga Chu. Selain itu, dia akan menyerahkan 500.000 pasukan wugu kepada komando keluarga Chu Jiang. Saat fajar besok, dia akan mengikuti kaisar ke wilayah hutan belantara utara. Chun Han bertanya, Yang Mulia, Anda ingin menemukan gadis ini? Bai Xiao berkata, Pangeran Pedang telah meninggalkan wilayah semua bangsa. Sebagai istrinya, tidak peduli apa identitasku, aku harus menghadapinya. Biarkan Chu Jiang bersiaplah. Besok fajar, aku akan pergi ke gurun utara. Kaisar Xiao berkata dengan serius.